Sementara itu Bani Israel sudah sampai di Mesir, dan menemui Lawi untuk segera ke istana Yuzarsif mengantarkan surat dari Nabi Yakub. Saat menuju istana, Lawi menjelaskan ke semuanya, bahwa Benyamin tidak sama sekali diperlakukan sebagai budak oleh Yuzarsif. Semua saudara pun tidak percaya dengan perkataan Lawi itu. Namun Lawi mengatakan, jika dia melihat Benyamin selalu diajak pergi kemanapun oleh Yuzarsif, bahkan ia dinaikkan ke kereta kudanya. Setelah mereka bertemu dengan Yuzarsif, mereka terkejut karena melihat Benyamin memang berada di atas, dan memakai pakaian yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang budak. Kemudian Yahuda memberikan surat dari Nabi Yakub, yang langsung dibaca oleh Yuzarsif. Ketika Yuzarsif membaca surat itu, dia meneteskan air mata, yang membuat Bani Israel merasa aneh. Setelah selesai membaca surat Yakub, Yuzarsif mengatakan kepada Bani Israel, bahwa celakalah mereka, apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, sehingga membuat ayah mereka semua menderita seperti itu. Bani Israel tetap tidak mengakui kesalahannya, dan mengatakan jika mereka tidak membuat ayah mereka menderita seperti sekarang. Akan tetapi, Yuzarsif langsung menunjukkan surat penjualan budak Yusuf saat itu. Dan dibacakanlah surat itu di depan mereka semua. Mereka pun sangat kaget melihat surat yang sudah puluhan tahun mereka buat itu, kembali lagi di hadapan mereka semua. Akan tetapi Yahuda kembali berdalih, bahwa mereka mempunyai seorang pembantu yang mempunyai anak nakal, dan terpaksa mereka menjual anak itu kepada Malik, agar terbebas dari kenakalannya. Setelah mendengar alasan itu, Yuzarsif menanyakan kepada Benyamin, apakah yang mereka katakan itu adalah benar. Benyamin menjawab, bahwa di rumahnya tidak ada anak yang seperti itu kepada Yuzarsif. Lawi pun menanyakan kepada Zulaikha, dari mana dia mendapatkan surat itu. Zulaikha menjawab, bahwa dia mendapatkan suratnya dari Yusuf, yang telah dijual ke kafilah saat masih kecil. Kemudian Yuzarsif menceritakan semua kejadian saat Yusuf akan dibunuh oleh Yahuda, lalu dihentikan oleh Lawi, dan setelah itu Yusuf dibuang ke sumur oleh mereka. Benyamin pun menjadi saksi, ketika mereka semua mengatakan, jika Yusuf telah dimangsa oleh serigala kepada ayahnya. Di sini Samun sempat menyangkal tuduhan itu, dan mengatakan bahwa semua itu adalah bohong. Akan tetapi Lawi memotongnya, dan menyuruh agar mereka mendengarkan penjelasan dari Yuzarsif kembali. Yuzarsif kembali melanjutkan ceritanya, bahwa Yusuf dijual ke kafilah yang mengeluarkannya dari sumur seharga 18 dirham. Lalu kafilah itu membawa Yusuf ke Mesir, lalu dijual di pasar budak. Lalu Malik melanjutkan cerita itu dan mengatakan, jika dialah Malik yang dimaksud di surat itu, dan menanyakan ke mereka, apakah mereka mengingatnya atau tidak. Kemudian cerita dilanjutkan oleh Zulaikha, bahwa Yusuf dibeli oleh Putifar sang bendahara Mesir, untuk dihadiahkan kepada dirinya. Dialah yang merawat Yusuf sejak kecil, hingga menjadi dewasa di istananya. Akan tetapi, karena hawa nafsunya, dia juga menzolimi Yusuf seperti Bani Israel. Dia memenjarakan Yusuf selama 12 tahun, siksaan dan kerja paksa di tambang batu. Setelah itu, Inarus melanjutkan cerita itu, dan mengatakan, jika Yusuf bebas dari penjara karena bisa menakwilkan mimpi dari Akhnatun secara akurat. Rudamun mengatakan jika tawil mimpinya itu, selain membebaskannya, juga menyelamatkan rakyat Mesir dari masa paceklik. Dan yang terakhir Asenat mengatakan, jika Yusuf adalah suaminya dan juga ayah dari anak-anaknya. Seketika itu juga mereka semua menyadari, bahwa Yusuf adalah sang bendahara Mesir yang ada di depan mereka. Mereka pun akhirnya percaya, jika Yusuf memang mewarisi jubah kepemimpinan, dan juga sabuk kenabian yang diceritakan oleh Nabi Yakub. Lawi pun mewakili Bani Israel, dan mengatakan, bahwa mereka memang sangat hina, dan menanyakan apa hukuman pantas yang akan diberikan kepada mereka semua. Yusuf pun mengatakan, jika yang biasa dilakukan oleh sesama saudara adalah, saling memaafkan dan mengasihi satu sama lain. Yusuf juga sudah melupakan masa lalu, bahkan sudah memaafkan mereka saat berada di dalam sumur. Akan tetapi, Lawi tetap tidak terima dengan jawaban Yusuf, dan menginginkan hukuman bagi dia dan mereka yang telah menzolimi saudaranya sendiri. Yusuf pun akan mengiyakan permintaannya itu, dan menyuruhnya untuk segera maju ke depan. Ketika Lawi siap untuk menerima hukuman Yusuf, Yusuf malah tidak memberikan apa-apa kepadanya, dan hanya mengatakan jika dia tidak sedikit pun membenci saudara-saudaranya yang lain. Yusuf lalu menghampiri mereka semua, untuk memeluknya satu persatu.
Sam'un lalu menanyakan kepada Yusuf, bagaimana jika Yakub tidak memaafkan mereka semua? Yusuf menenangkan mereka, jika ayahnya pasti akan memaafkan mereka, jika mereka semua akan bertobat setelah itu. Yusuf menyuruh agar seseorang segera mengantarkan jubah Nabi Ibrahim kepada Yakub, lalu mengusapkannya di kedua matanya, dengan izin Allah pasti dia akan segera bisa melihat lagi dengan kedua matanya. Lawi pun menawarkan diri, jika dialah yang akan mengantarkan jubah itu kepada Yakub ke Kanaan. Yusuf juga meminta agar mengumpulkan semua Bani Israel, beserta barang-barang perlengkapan hidup mereka ke Mesir. Dia sudah menyiapkan suatu tempat di Mesir, untuk ditinggali oleh seluruh Bani Israel. Setelah itu Lawi pun segera menuju Kanaan, dan melaksanakan perintah Yusuf tadi itu. Di Kanaan, Yakub sedang menceritakan tentang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, yang pastinya Yakub mengenalnya, karena semua nabi pasti memberitakan tentang kedatangannya. Dan Nabi Muhammad lahir dari keturunan paman Nabi Yakub, yaitu Nabi Ismail. Ketika sedang larut dalam cerita, Yakub tiba-tiba mencium bau yang sangat wangi, yang tak lain adalah bau dari anaknya. Dia percaya bahwa memang itu adalah bau Yusuf yang sudah lama tidak dia cium. Sementara itu Bani Israel yang sedang berada di Mesir, lalu menyusul Lawi untuk pulang ke Kanaan bersama warga lainnya. Mereka membawa gandum, serta menjalankan perintah Yusuf tadi, yaitu membawa semua Bani Israel menuju ke Mesir. Singkat cerita, akhirnya Lawi sampai di Kanaan setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh sendirian. Yakub pun sangat senang, karena akhirnya Lawi bisa pulang ke Kanaan dengan selamat. Yakub langsung mencium bau Yusuf, dan menanyakan kepada Lawi, apakah Yusuf bersama dengannya atau tidak. Lawi mengatakan, jika dia bersama dengan tanda dari Yusuf, yaitu jubah Nabi Ibrahim. Yakub pun langsung terkejut mengetahui jubah itu di tangan Lawi, dan menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Lawi pun menjelaskan, jika Yusuflah yang memberikan jubah itu kepadanya, dan Yusuf adalah seorang bendahara Mesir, yang selalu baik kepada mereka. Mendengar perkataan itu, Yakub langsung lemas dan bahagia, karena penantiannya selama ini akhirnya akan segera berakhir. Lawi juga menyuruh ayahnya, agar jubah itu diusapkan ke kedua matanya, agar dia bisa sembuh. Dan ketika Yakub sudah mengusapkan kedua matanya, matanya langsung kembali seperti semula. Dan ia juga melihat kakek-kakek yang saat itu juga mendatangi Yusuf di sumur. Kakek itu mengucapkan salam, lalu menjelaskan, jika ia telah mencium bau Yusuf, dari mulai dibawanya jubah itu ke Kanaan 10 hari yang lalu oleh Lawi. Kakek itu juga merasa aneh, dulu waktu Yakub melewati sumur Yusuf, dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Hal itu dikarenakan dulu Yakub merelakan Yusuf di jalan Allah, seperti yang sudah ia lakukan saat ini. Setelah itu, para anak-anak dan cucu-cucunya pun menyaksikan kebesaran Allah, yang telah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub seperti dulu lagi.